Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winkan Anda Viola, NIM 19505-178. Saya dari kelas Aksa B3 dari kelompok pemateri tema 8. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pandangan Islam terhadap tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility dalam perusahaan bisnis Islam. Islam memiliki pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang, antara jiwa dan raga, antara individu dengan kelompok, dan antara masyarakat dengan masyarakat lain. Tanggung jawab sosial dalam perusahaan merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat di mana perusahaan itu berada. Dalam kajian yang dilakukan oleh Jawed Akhtar Muhammad, menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial dalam Islam dibangun atas 4 dasar, yaitu tauhid, keadilan, bebas berkehendak, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu dalam suatu perusahaan, bentuk tanggung jawab sosial terdiri atas yang pertama pelaku-pelaku organisasi, di mana meliputi hubungan perusahaan dengan pekerja, hubungan pekerja dengan perusahaan, dan hubungan perusahaan dengan pelaku usaha lain. Yang pertama yaitu hubungan perusahaan dengan pekerja, di mana dapat berupa keputusan perekrutan, promosi, dan keputusan-keputusan lain bagi pekerja, upah yang adil, penghargaan terhadap keyakinan pekerja, dan hak pribadi. Dalam hal keputusan perekrutan, promosi, dan keputusan-keputusan lain bagi pekerja, Islam menekankan bahwa seorang manajer dalam menentukan keputusan ataupun mengambil keputusan mengenai perekrutan, promosi, dan keputusan-keputusan lain, serta dalam menilai kinerja seseorang terhadap orang lain, itu harus mengutamakan kejujuran dan keadilan. Selanjutnya yaitu upah yang adil. Dalam organisasi Islam, upah yang diberikan itu harus adil sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, baik itu kepada pekerja maupun kepada majikan. Selanjutnya yaitu penghargaan terhadap keyakinan pekerja. Seorang pengusaha ataupun perusahaan harus mampu menghargai dan menghormati keyakinan para pekerjanya, baik itu muslim maupun non-muslim. Yang terakhir yaitu hak pribadi. Seorang pengusaha maupun perusahaan harus mampu menjaga hak pribadi pekerjanya dan tidak boleh mengumbar-umbar hak pribadi pekerjanya. Sedangkan yang kedua yaitu hubungan pekerja dengan perusahaan. Persoalan yang sering terjadi dalam hubungan pekerja dengan perusahaan ini yaitu tentang persoalan mengenai kerahasiaan, kejujuran, dan konflik kepentingan, di mana banyak para pekerja yang melakukan perbuatan tidak etis seperti korupsi, membocorkan rahasia perusahaan, ataupun tidak menjaga kerahasiaan perusahaan. Padahal seorang pekerja harus mampu menanamkan moral dan integritas yang tinggi dalam bekerja. Yang terakhir yaitu hubungan perusahaan dengan pelaku usaha lain, di mana meliputi distributor dan konsumen. Berkaitan dengan distributor, Islam menekankan bahwa seseorang harus melakukan negosiasi dengan harga yang adil dan tidak mengambil keuntungan berdasarkan kekuasaan ataupun bagian yang lebih besar. Sedangkan berkaitan dengan konsumen, yaitu seorang pembeli harus menerima barang dengan kondisi yang baik dan dengan harga yang wajar. Dan apabila ada kekurangan pada barang-barang yang dibeli, maka seorang pembeli itu harus diberi tahu mengenai kekurangan tersebut. Selanjutnya yaitu bentuk dari tanggung jawab sosial dalam perusahaan, yaitu lingkungan alam. Islam menekankan peran manusia atas lingkungan alam dengan membuatnya bertanggung jawab terhadap lingkungan sekelilingnya. Sebuah usaha secara proaktif memberi perhatian sangat cermat dalam memperhatikan lingkungan alam. Dan bentuk dari tanggung jawab sosial lainnya yaitu kesejahteraan sosial masyarakat. Kaum muslim, baik pengusaha maupun pekerja dan organisasi tempat mereka bekerja, juga dihadapkan memberikan perhatian kepada kesejahteraan umum masyarakat di mana mereka tinggal. Yang terakhir yaitu mengenai implementasi tanggung jawab sosial, di mana menurut Muhammad Ja'far, implementasi tanggung jawab sosial harus memenuhi beberapa unsur yang dapat membedakan tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam dan tanggung jawab sosial secara umum, yaitu al-adil, al-ihsan, manfaat, dan amanah. Yang pertama yaitu al-adil, di mana Islam menekankan bahwa setiap hubungan bisnis ataupun usaha harus adanya keadilan yang teraplikasi dalam hubungan bisnis ataupun usaha tersebut, di mana keadilan
terhadap hak orang lain, keadilan terhadap lingkungan sosial, dan keadilan terhadap alam semesta. Yang kedua yaitu al-ihsan. Ihsan adalah melakukan perbuatan baik tanpa adanya kewajiban yang mendorong untuk melakukan perbuatan baik tersebut. Suatu bisnis yang dilandasi dengan al-ihsan itu dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, transaksi yang baik, dan memberikan keuntungan kepada stakeholder. Yang ketiga yaitu manfaat. Dari konsep al-ihsan yang telah saya jelaskan tadi, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan sekelilingnya. Dan yang terakhir yaitu amanah. Konsep amanah ini sangat penting dalam pengimplementasian tanggung jawab sosial dalam perusahaan, di mana jika tidak ada sikap atau konsep amanah ini, maka suatu perusahaan tidak dapat dipercaya lagi oleh masyarakat sekitar dan perusahaan tersebut tidak akan bertahan lama. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.